Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Silvianingsi dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai teori urf. Langsung saja ke pembahasannya. Akar dari kata urf bersumber dari kata arafa ya'rifu yang berarti apapun yang diterima akal sehat dan dipandang baik. Secara istilah, urf berarti apapun yang sudah tidak asing di masyarakat dalam pergaulan mereka dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, urf itu merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan oleh masyarakat dan dipandang baik, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum Islam. Tapi, jika kebiasaan itu berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dalil-dalil yang ada pada syara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja macam-macam urf. Macam-macam urf dapat dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, dilihat dari baik dan buruknya. Yang kedua, dapat dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan. Dan yang ketiga, dilihat dari sumbernya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu dilihat dari baik dan buruknya. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada urf sahih dan urf fasid. Nah, urf sahih sendiri merupakan kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara. Nah, ini contohnya itu kayak sungkeman dalam tradisi Jawa, lalu ada halal bihalal saat Idul Fitri, lalu memberikan hadiah pada hari-hari tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya. Lalu ada urf fasid. Urf fasid sendiri merupakan kebiasaan yang rusak yang dipertimbangkan oleh syara. Nah, misalnya itu kayak bermain judi saat pesta pernikahan, lalu meminum minuman keras saat pesta, lalu kumpul kebo, makan riba, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syara. Lalu yang kedua dilihat dari materi yang menjadi sumbernya. Nah, ini dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama, urf perkataan, lalu ada urf perbuatan. Urf perkataan atau urf kauli merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Nah, contohnya itu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 16. Dalam ayat tersebut, kata daging mencakup daging sapi, daging kambing, daging ikan, dan lain sebagainya. Namun, dalam kebiasaan orang Arab, kata daging itu tidak mencakup daging ikan. Jadi, ketika ada seseorang nih bersumpah dan mengatakan, "Aku bersumpah tidak akan makan daging." Namun, setelah itu dia makan ikan. Nah, menurut kebiasaan orang Arab, seseorang tersebut tidak melanggar sumpahnya. Lalu yang kedua ada urf perbuatan atau urf fi'li. Nah, urf ini diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Nah, contohnya di suatu negara maju, masyarakatnya itu kan melakukan transaksi jual beli menggunakan mesin. Mereka menyetor barang, menerima barang menggunakan mesin. Nah, oleh karena itu, transaksi jual beli semacam ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu dilihat dari sumbernya. Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Namlah dalam kitabnya. Urf dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Yang pertama, al-urf al-am, lalu al-urf al-khas, al-urf al-syar'i. Nah, al-urf al-am ini merupakan kebiasaan umum, yaitu kebiasaan yang dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Nah, contohnya itu kayak pemesanan pembuatan produk, misalnya produk pakaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada al-urf al-khas, yaitu kebiasaan khusus. Merupakan kebiasaan yang dikenal oleh sebagian umat manusia di sebagian negara. Nah, misalnya itu kayak penggunaan kata al-dabbah. Nah, di Irak ini tuh artinya binatang kuda. Namun artinya bisa berbeda jika digunakan di Mesir. Dan yang terakhir itu ada al-urf asyari yang berarti lafal yang digunakan oleh syara untuk dimaksudkan dalam makna yang khusus. Misalnya, kata sholat dalam pengertian bahasa itu artinya doa. Tapi syara
menggunakan istilah untuk hal-hal yang khusus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.